schedule itu penjadwalan, timeline dari pelaksanaan atau rencana Bapak Ibu juga harus jelas per bulan, per minggu. Kalau misalkan Bapak Ibu juga mau per hari boleh, tapi yang paling mudah adalah dibagi klasternya per minggu. Sehingga memang nanti reviewer sudah bisa membaca pola kerja Bapak Ibu dalam waktu 6 bulan dan juga melihat bahwa oh ini memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Budgeting juga sangat penting, tadi seperti yang Pak Adi katakan, bahwa standar-standar yang sudah ditetapkan oleh BPA, itu memang bisa kita sesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Terutama kalau misalkan saya adalah pada bagian jasa untuk pembuat desain animasi dan juga perekam dan juga programmer. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Kalau misalnya versi Word-nya, mudah-mudahan nanti Pak Adi Wijaya juga akan mengupload contoh proposal yang diharapkan Bapak Ibu mengumumkannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Miss Ima. Berikutnya adalah Ibu Mira Kani akan memberikan salah satu contoh animasi atau multimedia yang pernah dibuat dan tim reviewer sepakat bahwa ini adalah salah satu contoh animasi atau multimedia yang terbaik yang dibuat oleh tim dosen di Hibah e-Learning 2013. Silakan Ibu Mira. Apabila perlu ini sound itu di belakang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Mira dari Prodi Teknik Informatika S1. Ini adalah hibah e-learning yang saya ikuti tahun yang lalu. Kebetulan kami waktu itu masih diizinkan satu kelompok itu isinya 4 orang gitu ya. Kebetulan saya diamanahi menjadi ketua dan anggotanya adalah Bu Angelina, Bu Heti, dan Bu Sofia. Nah, hibah yang kami pilih waktu itu mata kuliahnya adalah IMK. Kebetulan hibah itu pada saat hibah itu dilaksanakan, kuliah IMK-nya sedang berjalan. Jadi malah memang saat membuat, saat sedang dilaksanakan. Nah, itu juga jadi satu beban kami yang memang cukup berat gitu. Nah, kemudian alasan kami waktu itu mengikuti e-learning adalah kebetulan kami sebelumnya setiap mengajarkan IMK itu memiliki kendala dalam penyajian beberapa materi gitu. Jadi ada materi yang memang kelihatannya kalau dievaluasi dari tahun ke tahun tuh setiap pengajaran mahasiswa agak sulit gitu ya menerimanya. Nah, sehingga kami sering sekali mencari bentuk penyampaian dari video-video yang ada di YouTube. Nah, dengan adanya hibah ini kami mencoba untuk memanfaatkan bagaimana kita bisa membangun e-learning sendiri gitu ya, yang artinya sesuai dengan target penggunanya. Jadi di awal ya karena mungkin kami belajar IMK gitu, jadi buat kami bagaimana menampilkan sebuah tampilan yang mudah dimengerti oleh pengguna, tentunya kita harus tahu dulu siapa target penggunanya. Nah, karena tadinya memang e-learning ini hanya akan digunakan di e-caring, otomatis karena memang capaian kami adalah penggunanya mahasiswa yang sedang belajar, jadi kami melihat seperti apa sih karakteristik yang memang akan menerima
e-learning kami. Nah, ini adalah target penggunanya. Kebetulan memang yang belajar IMK itu di program studi S1 Teknik Informatika TELU ini adalah mahasiswa tingkat 2 semester 3 ya. Dia setidaknya sudah mengetahui pemahaman komputer dengan baik, yang tentunya motivasinya dari mulai yang memang ingin belajar itu sampai yang enggak, jadi low to high motivation. Sehingga pada saat itu kami memikirkan kira-kira bentuk e-learning yang seperti apa yang bisa membuat mereka menarik. Nah, sebelumnya sebelum kita membuat e-learning, tentunya kita harus punya SAP-nya. Kemudian SAP itu kita turunkan menjadi satuan aktivitas e-learning. Nah, dari satuan aktivitas e-learning itu yang tentunya digunakan, ini saya percepat saja ya, untuk menentukan kira-kira modul-modul media apa yang memang layak untuk kami buat. Nah, berdasarkan tadi permasalahan, ternyata kami memang punya masalah di penyajian 2 materi, yaitu materi memahami fungsi bisnis dengan materi pengujian. Jadi ini terutama materi yang pertama itu adalah materi yang memang cara menyampaikannya, jika hanya kami menyampaikan dalam bentuk slide berupa teks gitu, kelihatannya mahasiswa belum paham maksudnya apa gitu, arahnya kemana. Jadi kadang-kadang kami cerita atau ya tadi menampilkan video. Nah, dari situ kami kembangkan, diawali dengan membuat dulu storyline. Jadi langkahnya memang waktu di awal itu kami idealnya ingin membuat multimedianya dalam bentuk real. Jadi live seperti video live gitu. Jadi memang ada aktor yang akan bertugas atau ya seperti film lah gitu ceritanya. Namun kendalanya kita tahu bahwa kita punya keterbatasan waktu gitu. Jadi karena e-learning yang dibuat itu yang baik berdasarkan hasil workshop sebelumnya, waktu itu menyatakan bahwa sebuah e-learning itu kalau bisa jangan lebih dari 10 menit ya pada WAM ya kalau tidak salah. Karena sifatnya masih suplemen, jadi kami berpikir kalau video live kelihatannya akan panjang gitu ya. Sehingga kami mencari kira-kira seperti apa ya model multimedianya. Nah, setelah kami bikin storyline, kami turunkan storyline-nya di situ berdasarkan 2 materinya. Nah, ini modul yang pertama. Di situ jelas kita harus tahu dulu apa sih tujuannya, kemudian materi yang mau disampaikan seperti apa, alur ceritanya seperti apa, itu juga disampaikan. Kemudian kita juga harus sudah memilih kira-kira bentuk e-learningnya mau seperti apa. Nah, kebetulan yang kita pilih di sini adalah yang non interaktif pembelajaran. Jadi artinya video yang live video, tapi saya waktu itu memilih yang ada di bentuk-bentuk e-learning yang sudah ada. Akhirnya waktu itu kita pilihannya adalah ke bentuk video live yang melibatkan gambar karikatur gitu ya, seperti itu. Ini storyline-nya. Kebetulan waktu e-learning Hiba e-learning itu saya juga baru belajar gimana bikin storyline. Jadi kalau misalnya memang mungkin bagian yang belajar desain visual mungkin lebih tahu ya seperti apa bikin storyline yang betul gitu ya. Kemudian kami ubah storyline itu ke dalam storyboard. Nah, storyboard ini sebetulnya sangat membantu gitu karena memang kami mau buat bentuknya live video tadi gitu. Saya juga masih nggak tahu ini maksudnya animasi atau bukan, tapi saya melihatnya itu adalah video live biasa, cuman tidak diperankan oleh orang tapi menggunakan gambar-gambar karikatur seperti itu. Nah, setelah dibuat storyboard, nah ini bikin storyboard itu memang waktunya cukup panjang. Jadi karena waktu itu proses pembuatannya 4 bulan, jadi 3 minggu sebelum dikumpulkan, kalau 1 bulan sebelum dikumpulkan itu ada laporan, ada progres kemajuan. Waktu progres kemajuan saya sempat memang ditanya karena saya baru sampai storyboard, sementara semuanya sudah presentasi dengan hasil yang memang sudah ada multimedianya gitu. Jadi yakin gitu itu memang akan selesai dalam waktu 2 minggu, karena waktu sebulan tapi 2 minggu udah harus laporan akhir untuk presentasi akhir gitu ya. Karena kita udah matang di storyboardnya, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu itu kita bisa menyelesaikan videonya. Jadi storyboard ini memang yang cukup lama, jadi kami mencari apa yang bisa membuat mahasiswa itu paham terhadap materinya gitu. Jadi bukan bagus atau enggaknya gitu loh. Nah, kebetulan kami di kelas ini pun memberikan tugas, waktu kita punya paralel 8 ya, tugas besarnya sama, yaitu bikin
materi e-learning. Nah, di awal-awal itu mahasiswa sudah bisa menyampaikan karena mereka target usernya gitu. Jadi kita berkompetisi dengan mahasiswa. Mahasiswa juga saya suruh bikin e-learning tentang materi IMK-nya itu sendiri.